Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ingin menyampaikan tentang apa yang penting dan harus semestinya seorang muslim ketahui dan berupaya bergegas untuk mengerjakannya, karena setiap kita insya Allah membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-istighfar, beristighfar. Seperti yang kita dapatkan dalam surat An-Naml ayat 46. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun. Jamaah sekalian, ini adalah terkait dengan kisah Nabi Saleh. Tetapi betapapun demikian, tentu karena kisah di dalam Al-Quran adalah ibrah untuk kita, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil ibrah itu, di mana Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berfikir. Di dalam ayat ini Nabi Saleh menegur kepada kita, wahai kaum, kenapa kalian terburu-buru, tergesa-gesa untuk melakukan keburukan, untuk justru mengerjakan keburukan dan kejelekan sebelum mengerjakan kebaikan. Seandainya saja kalian memohon ampunan Allah agar kalian dirahmati. Jadi jamaah sekalian, saya ingin garis bawahi di sini melalui tentu waktu kita yang tidak banyak ini adalah, marilah kita belajar bahwa ternyata istighfar itu adalah pengundang dan pembuka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diberitakan oleh Nabi Saleh dan Muhammad Rasulullah menyampaikan kepada kita melalui firman Allah dalam surat An-Naml ayat 46. Jamaah sekalian, Rasulullah di dalam Sunan Ibn Majah diriwayatkan oleh sahabi bernama Abdullah bin Amr bin Al-As bersabda begini, kata beliau, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah bagi siapa yang menemukan nanti di dalam lembaran amalannya pada hari kiamat. Tentu bukan sekarang, karena rapot kita itu Allah akan serahkan kepada kita besok pada hari kiamat. Dalam lembaran itu akan ditemukan oleh kita, tidak bisa mengelak. Semua perkataan, semua perbuatan, semuanya maktub, mansukh, semuanya ada di dalam catatan itu. Nah, kalau kita di dunia ini memperbanyak istighfar seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi sebutkan, istighfaran katsiran, istighfarnya banyak,
Dan namanya banyak itu tidak terbatas, tidak ada batasannya, kecuali kalau Rasul mencontohkan dengan terbatas. Misalnya istighfar ba'da sholat 3 kali, ya sudah, antum jangan tambah 5 kali, cukup 3 kali, karena itu namanya muqayyadun. Jadi astagfirullah, astagfirullah atau astagfirullahalazim 3 kali sudah cukup. Setelah itu antum tambahkan boleh, karena di luar daripada tata cara yang terkait dengan kaifiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Para jemaah sekalian, kita ketahui bahwa Rasul sendiri yang maksum, yang terjaga dari salah dan dosa, bahkan yang taatnya luar biasa, dan kita tidak bisa menyaingi Rasulullah. Jangankan kita, para sahabat tidak bisa. Ditegur oleh Rasul, ana atqakum lillah, ana akhsyakum lillah. Tidak bisa para sahabat menyaingi Rasulullah. Betapapun demikian, istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 70 sampai 100 kali dalam sehari. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Kita berapa kali? Padahal kita tidak maksum. Padahal kita jangan-jangan dosa itu sudah refleks dikerjakan oleh kita. Padahal mungkin diantara kita adalah bisa jadi bangun tidur sudah terpikir berbuat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan di bulan Ramadan masih juga tidak malu, tidak takut, di siang hari masih berbuat dosa. Bahkan memfasilitasi orang tidak berpuasa, tidak sahur. Dia buka rumah makannya, dia buka warung makannya, padahal itu adalah dosa, bahkan dosa besar. Bagaimana dengan orang yang mendukung perbuatan dosa besar? La haula wala quwwata illa billah. Menunjukkan bahwa imannya sangat-sangat lemah, tidak peduli dengan dirinya sendiri, tidak sayang pada dirinya hari ini, tidak sayang pada dirinya di hari esok. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan bahwa ada banyak redaksi tentang istighfar. Mudah-mudahan kita sudah ada yang hafal, syukur-syukur sudah pada hafal, dan syukur-syukur lagi sudah kita lazimkan setiap hari. Satu adalah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Rasulullah SAW mengajarkan pada kita dengan redaksi, kata beliau, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Saya tidak akan terjemahkan karena waktunya, tetapi intinya hadis ini, doa ini kalau dijabarkan tentu mungkin 1 jam pun akan kurang karena makna yang kaya di dalamnya. Karena kata Rasulullah SAW, kalau orang membaca penuh keyakinan di siang hari atau di sore hari, maka Rasul jamin orang itu akan termasuk ahlul jannah. Masya Allah. Modalnya sedikit, tetapi pahalanya besar. Surga, jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, kata Rasul, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Kata Rasul, ini kalau orang membaca ini, maka itu adalah sama dengan seperti mengikuti daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada lagi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi, kata Rasul begini, man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasul, kalau orang membaca
Istighfar, dengan istighfar ini pahalanya ghufiralahu, Allah akan beri dia pengampunan walaupun dia pernah berbuat dosa, yang dosa itu adalah besar, yaitu lari dari front pertempuran, farra minaz zahfi. Jadi para sekalian, istighfar pendek tetapi masya Allah pahalanya besar, asal mau saja sebetulnya, asal yakin saja sebetulnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang memberikan pada kita sekian banyak pahalanya. Dalam hadis yang lain Rasul SAW bahkan dalam majlis kita kalau duduk begini, itu Rasul SAW sering mengucapkan istighfar bahkan sampai 100 kali, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, juga Al-Imam Ibnu Majah melalui Abdullah bin Umar. Kata beliau, inna kunna lana'uddu fil majlisi lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami menghitung-hitung istighfarnya Rasul SAW itu berapa kali itu di majlis. Kata beliau, Rasul mengatakan begini, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Begitu. Hanya segitu tuh, pendek, diulangnya 100 kali menurut monitornya dan yang direkam oleh para sahabat. Para jemaah sekalian, itulah diantara redaksi yang bisa kita ikuti. Tetapi para sekalian, saya ingin sampaikan berita gembira. Bahkan bukan saja kita sebagai individu, sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia, kalau kita ingin negeri ini gemah, ripah, loh jinawi, kata orang, ya, bangsanya makmur, generasinya subur, dan kemudian alamnya betul-betul memberikan sesuatu yang sangat menyenangkan, maka sesungguhnya kuncinya adalah istighfar. Subhanallah, di dalam apa yang kita dapati dari kisah Nabi Nuh, Nabi Nuh mengajarkan kepada kaumnya begini. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kaum, istighfarlah kalian pada Allah, mohonlah kalian ampunan Allah. Sungguh Allah itu adalah Maha Pengampun. Nanti kalau kalian istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, kata beliau, tentu berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah firman Allah dan wahyu, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dengan lebat dan bukan menimbulkan musibah, tetapi justru akan menumbuhkan banyak tumbuhan yang tumbuh subur dan menjadi prospek yang menguntungkan bagi kehidupan. Bukan hanya itu, kata Allah, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan berikan uluran. Madda yamuddu maddan artinya adalah mungkin tadinya semeter bisa jadi 2 meter atau lebih. Allah ulurkan untuk kalian dari Allah SWT. Apa? Amwal. Amwal jamak dari malun. Malun artinya harta atau finansial. Wabanin. Banin artinya adalah ibnun, artinya adalah anak, berarti keturunan. Bayangkan, ini bisa dijadikan kunci bagi orang yang mandul, sementara ini menikah belum punya anak beberapa tahun. Coba lazimkan istighfar, insyaallah ta'ala bisa menjadi kunci kesuburan. Karena Rasul masalah akan Nabi Nuh mengajarkan pada kita, kata beliau, wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum anharan jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan kebun, sungai, masya Allah. Berarti ini yang barangkali kalau bahasa kitanya nih yang paling familiar di negeri kita adalah gemah ripah loh jinawi. Gemah ripah loh jinawi ternyata dengan istighfar. Jadi tidak susah kalau kita mau sebetulnya. Nah, jamaah sekalian, bahkan istighfar itu akan menjadikan kita sebagai umat yang kuat, tangguh. Bisa dibayangkan kalau kita menjadi umat yang tangguh dan kuat. Allah berfirman tentang dakwah Nabi Hud.
Kata Allah, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ada kata di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kekuatan kalian yang sudah kalian miliki sementara ini, Allah tambah lagi kekuatan. Bayangkan kalau umat Islam awalnya lemah, berarti dia akan dipenuhi dulu standarnya menjadi umat yang kuat, dan setelah kuat Allah tambah lagi kekuatannya. Apa kuncinya? Istighfar. Tentu jamaah sekalian, istighfarnya ini adalah yang bukan sekedar mulut. Namanya istighfar kan mohon ampunan. Jadi tidak patut orang mengatakan astagfirullah lalu dia berzina, astagfirullah lalu dia korupsi, astagfirullah lalu dia mencuri, astagfirullah lalu dia curang, astagfirullah lalu dia melakukan berbagai kemaksiatan. Nggak mungkin. Oleh karena itu saya yakin kalau umat dan bangsa ini mengerti tentang esensi daripada istighfar, dia malu kepada Allah, maka akan menjaga negeri ini, umatnya menjadi orang yang berakhlak mulia. Kemudian dia selalu beribadah pada Allah, tidak mau berbuat dosa. Kalau pernah berbuat dosa, dia pun mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan sebetulnya di sini ada 5 ya, yang harus kita garis bawahi minimal tentang istighfar. 1, istighfar itu adalah taat pada Allah, karena Allah memerintahkan. 2, istighfar itu adalah kebutuhan, karena kita berangan-angan, bahkan founding father negeri ini itu adalah berharap bahwa negeri ini menjadi negara yang adil dan makmur. Ternyata kuncinya adalah istighfar. Berikutnya adalah kekuatan. Kita diberi kekuatan seperti yang tadi kita dengar ayatnya. Berikutnya adalah pencegah perilaku tercela, dan tentu adalah tadi kita ingat hadis Rasulullah SAW, kalau kita pulang nanti ke negeri akhirat, catatan kita banyak istighfarnya, kata Rasul, orang itu akan berbahagia. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah bagi orang yang dalam catatan amal baiknya tercatat istighfar dalam jumlah yang banyak. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahi kita taufik, sehingga kita selalu banyak beristighfar kepada Allah dengan penuh kesadaran, sehingga kita malu berbuat dosa kembali, dan kita berusaha untuk semakin lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.